kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di persekutuan doa pada saat ini. Tuhan melimpahkan beraneka macam berkat dalam kehidupan kita. Sudah kita terima dan kita rasakan bersama. Dan kita patut mensyukuri di sepanjang kehidupan kita. Dan saat ini kembali kita hendak bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak, mari kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di dalam surga, yang telah berkenan menciptakan langit bumi dengan segala isinya, tetapi juga memeliharanya sampai dengan saat ini. Engkau yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati hari-hari panjang pemberian Tuhan. Walaupun kadangkala kami juga merasakan kegetiran, kepahitan, penderitaan, kedukaan. Tetapi semuanya boleh kami jalani bersama dengan Engkau yang memampukan kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati setiap situasi sulit dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan pagi hari ini kembali kami mendapatkan kesempatan untuk belajar memahami akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sehingga dengan demikian kami memperoleh kekuatan baru untuk melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan hingga sampai kesudahannya. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami dan Engkau mengurapinya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Mazmur. Mazmur 117, bait yang hendak kita baca karena memang hanya ada 2 sehingga kita baca keseluruhan. Mazmur 117, Lembaga Alkitab Indonesia membingkai perikop ini dengan sebuah judul, Pujilah Tuhan,
hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya besar atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya ulang. Mazmur 117 bait yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membicarakan tentang kasih Allah dan kesetiaan Allah, tentu tidak akan pernah habis. Di sepanjang kehidupan kita, kalau kita membicarakan tentang kasih setia Tuhan luar biasa. Tidak ada waktu untuk kita menghitungnya. Bagaimana tidak? Perjalanan kehidupan dunia ini karena kasih-Nya. Perjalanan kehidupan dunia ini terjadi berlangsung hingga sampai saat ini karena kesetiaannya. Coba saja kita flashback. Ketika Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, jangan salah, itu karena kasih-Nya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita melihat apa yang tertuang terjadi dalam Kejadian 1 ayatnya yang kedua. Bukankah pada waktu itu bumi dalam keadaan kosong, chaos, terjadi campur baur kekacauan luar biasa. Tetapi karena kasih-Nya, maka Allah menciptakan segala sesuatunya menjadi teratur, tertib, indah, lengkap, sempurna. Itulah karena kasih. Bahkan ketika Tuhan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia, itu juga karena kasih-Nya. Kalau kita membayangkan kasih itu sebagaimana orang tua mengasihi anak-anaknya. Suatu ketika ada kemarahan, suatu ketika ada jeweran, selentian, gitian, itu karena kasih-Nya. Karena mengasihi sehingga Allah tidak membiarkan atau orang tua tidak membiarkan anaknya terjerumus ke dalam dosa atau pelanggaran atau kesalahan. Demikian pun Allah. Ketika Allah membuat peraturan-peraturan dalam kehidupan manusia, yang pertama itu juga karena kasih-Nya. Bahkan kalau kita mengingat apa yang terjadi pada saat Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa Tuhan. Kejadian 1 ayatnya ke-27. Itu juga karena kasih-Nya, saudara. Karena kasih-Nya, saking kasih-Nya, Allah bukan hanya menciptakan laki-laki saja, tetapi juga menciptakan perempuan. Ketika lalu ada dalam perjalanan kehidupan manusia, manusia terjatuh ke dalam dosa karena melanggar apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah perintahkan. Ternyata Allah bukan hanya menghukum, tetapi juga Allah mengasihinya. Buktinya apa? Ketika kita melihat bagaimana Allah bukan hanya sekedar mengusir manusia dari Taman Eden, tetapi membuatkan pakaian untuk mereka berdua. Itu karena kasih-Nya. Manusia tidak dibiarkan begitu saja mengalami ketelanjangan. Manusia tidak dibiarkan begitu saja mengalami kedinginan cuaca. Tetapi Allah memperlengkapi, itulah bentuk kasih-Nya. Bahkan kalau kita mencoba ulang, Kejadian 3 ayat 15. Ketika ada permusuhan, kata-kata permusuhan itu mesti negatif. Tetapi tidak selalu kalau itu dikenakan pada Kejadian 3 ayat 15. Karena permusuhan yang terjadi antara perempuan atau keturunan perempuan dengan ular atau keturunan ular, itu karena kasih Allah. Bahkan ketika manusia pertama di dalam diri Adam, Hawa, lalu ada Kain dan Habil. Pada saat Kain melakukan kesalahan pelanggaran yang terbesar dalam kehidupannya, dia mengambil nyawa adiknya. Kesalahan ini dosa yang patut dihukum setimpal dengan apa yang dia lakukan.
ternyata Allah masih menunjukkan kasih-Nya kepada Kain. Allah masih melindungi si Kain itu. Peristiwa Nuh, ketika dunia ini dikelem, ketika dunia ini dihukum karena perbuatan dosanya, bukankah Allah menyisakan keluarga Nuh ini? Supaya apa? Supaya keturunan Nuh yang saleh, yang taat kepada Tuhan itu lestari, berkembang pada waktu itu. Walau pada akhirnya terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Dan di dalam kasih-Nya itulah muncul penghukuman, tetapi sekaligus rahmat Allah. Perjalanan kehidupan tentu berjalan. Ketika lalu misalnya Israel harus mengalami pahit getirnya kehidupan, kurang lebihnya 2600 tahun. Jangan katakan bahwa itu hukuman Tuhan saja, tetapi ada kasih di dalamnya. Allah mendidik mereka. Allah mengupayakan untuk memperbaharui kehidupan mereka. Allah ingin bangsa Israel menjadi bangsa yang memang berkenan di hadapan Tuhan, sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga ada hukuman tetapi sekaligus ada rahmat Tuhan. Bahkan kalau kita membicarakan tentang kesetiaan, bukankah 2600 tahun cukup lama, saudara? Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 2600 itu bisa dikatakan bahwa ini loh kesetiaan Allah terhadap bangsa Israel ketika itu. Ada jalinan kasih sayang dalam kehidupan mereka. Perjalanan yang begitu panjang dan luar biasa. Allah menata kehidupan mereka dari hari ke hari hingga sampai kesudahannya tentu saja. Kalau saya membicarakan 2600 itu artinya keterjajahan mereka, ketidaknyamanan mereka, keterbelengguan mereka. Tetapi bukankah hingga sampai saat ini kalau kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel hingga sampai detik ini ada dalam genggaman kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Bahkan kalau kita mencoba untuk masuk ke dalam perjanjian baru, bukankah bagaimana Yesus menyatakan kasih dan kesetiaannya bagi kehidupan umat yang mempercayakan diri kepadanya. Kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa, dalam, luas, lebar bagi kita. Bagaimana Allah itu turun ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti manusia. Kita diingatkan ulang, Filipi 2. Menjadi budak bagi manusia, bagaimana tidak dikatakan bahwa itu kasih Allah yang dinyatakan bagi kehidupan kita. Coba kalau manusia sendiri menghadapi kutuk Allah, menghadapi hukuman Allah. Manusia itu hanya debu, disebul-bul, udah habis kok. Tuhan menggerakkan tangannya atau menjentikkan jarinya saja manusia sudah habis. Tetapi karena kasih-Nya, maka Allah menyatakan diri menjadi manusia. Allah menggantikan posisi manusia untuk berhadapan dengan hukuman Allah yang begitu dahsyat dan luar biasanya. Dan itulah yang dinyatakan sebagai bentuk kasih Tuhan bagi kehidupan kita hingga sampai saat ini. Bahkan saudara, kalau kita mengamati kehidupan kita dari bayi atau ketika kita masih dalam kandungan hingga sampai dengan saat ini, bukankah ini bentuk-bentuk kasih Allah dalam kehidupan kita? Saya sering kok mengalami hukuman dari Tuhan. Ya, itulah kasih Tuhan. Tuhan itu tidak membiarkan kita hancur, sehingga Tuhan memberikan peringatan-peringatan kecil bagi kehidupan kita. Dan itu adalah bentuk kasih Tuhan. Kalau kita boleh bernafas dari hari ke hari dengan gratisan hingga sampai sekarang. Kalau saya mengatakan 55 tahun, bukan waktu yang sebentar tentu saja. Waktu yang panjang loh. Nafas kehidupan yang diberikan sampai 55 tahun, kalau itu diperhitungkan
dengan oksigen, coba bayangkan. Oksigen yang tabung ya, oksigen yang tabung. Satu tabung kurang lebihnya 75.000, betul? Atau sampai 150-an. Hanya kita pakai selama berapa jam kalau itu di rumah sakit. Ada hitungannya. Tetapi Allah memberikan oksigen yang gratis bagi kehidupan kita. Hingga sampai 55 tahun itu kalau bagi saya. Waktu yang cukup panjang. Bagaimana Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan saya selama 55 tahun? Itu adalah kasih Tuhan. Dalam peristiwa dan dalam perjalanan kehidupan yang tidak selalu nyaman, tidak selalu baik, tidak selalu menyenangkan, itu kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya saya terus mengingat akan keberadaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahahebatan Tuhan. Dan saya harus terus bergantung akan Tuhan. Itulah kasihnya. Bukankah kita juga sering sakit? Tetapi ingatlah ketika kita sakit dan masih bisa merasakan sakit itu, itulah kasih Tuhan. Ketika kita masih merasakan getirnya, pahitnya kehidupan, itulah kasih Tuhan. Kita masih bisa bertahan dari berbagai macam pencobaan. Situasi kondisi yang tidak menyenangkan, itu adalah kasih Tuhan. Dan perjalanan kehidupan dari 0 hingga sampai detik ini, itu juga karena kesetiaan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kadangkala kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan kok kaya-kayanya tidak mendengarkan saya, tidak memperhatikan saya, kok kayaknya saya ini dibelakangi oleh Tuhan. Itu kan kayaknya, itu kan jalan pemikiran kita. Padahal sebenarnya Tuhan ada dekat dengan kita. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan menopang kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Jangan salah, saudara. Dan itu karena kesetiaan. Apakah lalu Tuhan terjun langsung sendiri? Ya tidak toh. Tuhan itu bisa memakai siapapun untuk menjadi alat sarananya, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya saya hendak cerita kalau kemarin hari Sabtu, yang mestinya peringatan itu atau mengingat-ingat itu terjadi tanggal 4, tanggal 5 September. Tetapi karena saya menantikan adik saya yang nomor 3 yang ragil, sehingga diundur sampai dengan tanggal 28 September. Yang awal mulanya juga saya menganggap bahwa adik saya tidak bisa datang karena sudah pamit duluan. Saya sudah sempat perembik-perembik, merasa nelongso wong bocah teluwe kok siji ora iso teko. Sudah saya tangisi. Tetapi ternyata Tuhan mengasihi kami. Tuhan masih memberikan kesempatan Bowo untuk datang ke Sidoarjo. Walaupun pesawatnya delay kurang lebihnya 5 jam di Amerika. Harus nunggu. Walau awal perjalanan, awal jadwal itu pagi hari datang, nanti siang perjalanan ke Solo. Ternyata jam 7 malam baru bisa dari Jakarta. Ini kasih Tuhan loh. Walaupun ada delay, ada kemunduran waktu. Tetapi bukankah Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berkumpul, reuni kecil-kecilan, tipis banget. Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk mengasihi kami. Bahkan ketika 1 tahun lalu kami rasakan masih cukup berat untuk melupakan kenangan-kenangan bersama Bapak dan Ibu, masih ada warga jemaat yang memperhatikan kami. Masih ada warga jemaat yang menopang kami. Sehingga kami mengatakan melalui saya tentu saja, gembalakanlah gembalaku.
Karena gembala ternyata juga butuh penggembala yang lain untuk menguatkan, untuk menghiburkan. Dan itu terjadi, saudara. Coba bayangin, kami itu tidak pernah bergaul dengan warga jemaat GKJ Giri Kinasih seumur-umur. Yang bergaul dengan mereka adalah ibu bapak. Dan ibu bapak sudah kapundut 1 tahun. Tetapi antusiasme mereka untuk datang memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami, itulah kasih Allah yang Allah wujudkan dalam kehidupan kami. Tangisan kami, keluh kesah kami masih mereka dengar. Itu bentuk dan wujud kasih Allah. Tidak perlu Allah hadir langsung, tetapi melalui orang-orang yang Tuhan tunjuk. Tuhan mengasihi kami. Tuhan memeliharakan kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan itu pun tidak hanya terjadi dalam kehidupan keluarga kami, tetapi kita semua merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu, apa yang diungkapkan oleh pemazmur, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkan Dia hai segala suku bangsa. Seharusnya patut untuk kita lakukan. Puji Gusti, puji Tuhan. Begitu luar biasanya hebatnya Tuhan bagi kehidupan kita. Kita diharapkan untuk senantiasa datang mendekat, mempunyai kerinduan untuk terus memuliakan Tuhan. Mengapa itu perlu? Karena kembali lagi, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, tetapi juga hari depan. Semuanya terangkai, terajut, terwujud bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu sungguh sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Kami boleh merasakannya, kami boleh menikmatinya, tetapi kami juga bersyukur atas semuanya itu. Engkau merajut kehidupan kami dengan indahnya ya Tuhan. Walaupun kadangkala benang itu kusut, benang itu tidak bisa terurai. Tetapi bukankah ada jalan keluar ketika kami memutusnya dan menyambungnya kembali? Itulah Tuhan. Itulah karya-Mu yang begitu luar biasa dan hebatnya bagi kehidupan kami. Dan oleh sebab itu kami harus selalu memuliakan Engkau, mengucap syukur dalam setiap kesempatan dan menikmati kehidupan dengan baik. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah perhimpunan kami, tentu kami memohon berkat-Mu untuk setiap kami yang kadangkala merasakan letih, lesu, dan berbeban berat. Ada banyak persoalan yang terus hadir dalam kehidupan kami, yang sepertinya tidak pernah berhenti. Kami harus menikmati kepahitan, kegetiran, kesedihan, kehilangan, kedukaan, penderitaan, sakit penyakit. Itu yang kami ingat. Seringkali kami tidak mengingat bahwa di dalam peristiwa-peristiwa kegetiran itu ada tangan Tuhan yang menopang. Ada tangan Tuhan yang menguatkan, ada tangan Tuhan yang menghiburkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tanamkan dalam diri kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dengan kesetiaan-Mu itu. Kami senantiasa memohonkan berkat rahmat karunia Tuhan bagi kehidupan kami. Secara khusus tentu kami mengingat akan keberadaan Bapak Kardan Mardan. Demikian pun dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Ibu Sumarni
mertua hambamu, ibu dari Yuli Indrani. Tuhan, Kau telah menolong operasinya, tentu Kau juga akan memulihkan Ibu Sumarni dari apa yang dia rasakan saat ini. Demikian pun apa yang terjadi dalam kehidupan Pak Kardan Mardan, Tuhan, Engkau menolongnya, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kesulitan-kesulitannya boleh teratasi dengan baik. Demikian pun dengan saudara-saudara kami yang lain. Sakit jasmani, sakit fisik maupun sakit mental, Tuhan bekerja di dalamnya. Tuhan mengangkat semuanya itu dan Tuhan gantikan dengan kesembuhan sempurna. Kesembuhan-kesembuhan kami pun Tuhan perhatikan. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka semua, dan senantiasa memberikan pengharapan yang sempurna di dalam kasih Kristus. Berdoa untuk kehidupan kami semua. Mampukan kami menjalani hari-hari kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai buyut, sebagai anak, sebagai cucu, di tengah-tengah keberadaan kehidupan dunia ini. Tuhan, mampukan kami. Saat kami menjalani pembelajaran, saat kami menjalani hari-hari sebagai pekerja, sebagai buruh, sebagai tani, sebagai abdi negara, mampukan kami mempertanggungjawabkan tugas kewajiban kami dengan baik, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Gereja milik Tuhan dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Pemanggilan pendeta di GKJ Purbalingga pun saat kami harus berproses, kami mampukan setia menjalani semuanya, dan akhirnya kami boleh memiliki pendeta baru di dalam kehidupan berjemaat. Bangsa dan negara kami, terlebih tanggal 27 November yang akan datang. Saat kami harus memilih, mampukan kami bijak untuk memilihnya, sehingga kehidupan kami boleh tertata dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kami memohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Kalau Engkau memperkenankan kami mengakhiri persekutuan doa saat ini, itu artinya kami harus masuk ke dalam dunia untuk Tuhan memperkenankan kami menjabarkan, mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, iring langkah perjalanan kehidupan kami, karena kami tahu Engkaulah Allah yang setia bagi kami semua. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Terus semangat menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan mengiring langkah kita, Tuhan menopang kehidupan kita, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalani semuanya dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Kerja tetap
tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidup, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ketika perjalanan hidup berakhir, ketika tugas telah selesai, dan ketika akhirnya harus berhadapan dengan sang maut, tak ada lagi yang perlu ditakuti, yaitu ketika kita berada di dalam genggaman